Malam ini kembali kita berdoa di rumah duka. Malam keempat kita berdoa untuk sahabat kita Pak Sijan yang telah dipanggil 4 hari yang lalu. Kita menghibur keluarga yang tinggalkan. Semoga dengan tabah menghadapi semua cobaan ini. Berdoa untuk sahabat kita Pak Sijan sehingga langkahnya menuju rumah Bapa lancar. Mari kita awali doa ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan kita buka Puji Syukur nomor 600. Puji Syukur nomor 600. Mulai. Oh, rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku tak sesat didapatkan, kubur tak pun sembuh. Rahmat membuatku tak kuat, membuatku lega. Besar Dian rahmat Tuhan di awal imanku. Lembah gelap penuh jerat membelenggu jiwa, karuniamu membebaskan, mengantarku pulang. Ku dapat janji yang teguh, Tuhan raksadanya, darukanlah perisaiku, tetap selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasih-Nya. Semoga Allah Putra menerangi kita dengan sabdanya. Dan semoga Allah Roh Kudus mempersatukan kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita kembali berkumpul di sini untuk mendoakan saudara kita, sahabat kita, Pak Sijan, yang 4 hari lalu
dipanggil ke pangkuan ilahi. Dalam saat suci ini, kita akan berdoa demi kebahagiaannya, dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan supaya iman kita diteguhkan, yakni iman kepada Kristus yang telah bangkit dari alam maut. Mari kita hening sejenak, mempersiapkan hati kita, memeriksa batin kita, supaya kita pantas menerima kasih karunia Allah. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah kau kecewakan. Pada hari ini, kami berkumpul untuk mendoakan saudara kami, Bapak Protasius Sijan, yang telah meninggalkan kami 4 hari yang lalu. Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Ia telah meninggal sebagai pengikut Kristus, sebab ia tetap bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari kitab Daniel bab 12 1-3. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab suci, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap juga untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Lagu pengantar bacaan. Lagu antar bacaan kita buka puji syukur nomor 373. 373. Mulai. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, sungguh mengagumkan.
mengagumkan. Sabdamu ya Tuhan, sungguh mengagumkan. Sabdamu ya Tuhan, dasar hidup kami. Sabdamu ya Tuhan, dasar hidup kami. Pada sabda Tuhan, kami akan patuh. Pada sabda Tuhan, kami akan patuh. Saudara sekalian, kita percaya Allah akan membahagiakan saudara kita Pak Sijan. Marilah menenangkan hati dan meneguhkan iman kita dengan mendengarkan sabda ilahi. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Bacaan ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dimulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melewat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat malam diucapkan kepada kita semua. Jadi pada malam ini adalah malam yang keempat sebelum penguburan atau pemakaman, malam ketiga setelah pemakaman. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan kematian manusia. Jadi saya mau mengupas ada 3 poin, baik dari bacaan ini maupun kolaborasi dari bacaan hari ini, Injil.
Jadi ketiga hal ini yang saya mau sampaikan, bahwa kehidupan manusia itu ada 3 benua. Nah, jadi ada 3 benua. Andai kata di dalam Injil pertama tadi, kitab Daniel mengatakan di situ hari kiamat. Jadi kita Bapak Ibu hati-hati ini, karena kita tahu di zaman modern ini banyak orang berkisah tentang dunia kiamat. Ini hati-hati ya Bapak Ibu. Seperti apa dunia kiamat bagi orang Katolik dan seperti apa dunia kiamat bagi orang yang bukan Katolik. Ini yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti. Andai kata di zaman Yesus masih ada dan beliau masih ada, maka tidak ada saya kira kematian yang kita detik ini kita doakan orang tua kita, Protasius Sijan. Nah, namun di zaman ini, di zaman modern ini, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kematian manusia itu bukan kematian secara rohani, tapi perpisahan yang berupa jasad atau berupa fisik, namun rohnya masih hidup. Kehidupan manusia itu ada 3 benua. Yang pertama adalah benua awal. Benua awal ini adalah di mana manusia itu mulai dari ada sampai 9 bulan 10 hari. Itu kalau menurut catatan kesehatan atau kedokteran. Nah, itu benua awalnya ini sangat bahagia dan senang, yang boleh dialami dan boleh dirasakan oleh seorang ibu. Nah, ini sangat bahagia anak-anak ini yang biasa kita sebut bayi dalam kandungan. Ini tidak ada cacat celanya. Nah, yang pada hari ini kita doakan arwahnya adalah orang tua kita, Protasius Sijan ini, beliau adalah manusia yang pertama dialaminya beliau. Kemudian yang kedua, beliau berkarya di dunia ini hampir kurang lebih 88 tahun. Ya, sejak dilahirkan sampai beliau wafat. Jadi beliau itu berkarya kurang lebih 88 tahun di dunia ini. Nah, selama beliau berkarya, tentu kita yang mengenal beliau, ya termasuk saya pribadi sangat dekat dengan beliau. Kebetulan beliau ini adalah orang tua angkat saya, jadi saya tahu persis. Beliau ini sangat luar biasa spiritualitasnya, ya sangat luar biasa, ya spiritualitasnya sangat luar biasa, baik dalam doa maupun dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan. Nah, patut kita banggakan dengan beliau ini sangat luar biasa, baik mendidik, membina keluarganya, bahkan di lingkungan sendiri kita tahu bahwa beliau ini adalah sangat ringan tangan, ya, baik berkarya untuk mendidik anak-anak seperti yang kita dengar waktu pemakaman, kalau tidak salah ada Pak Markus waktu itu menyampaikan karya-karya beliau jadi guru. Saya masih ingat ya. Jadi waktu beliau itu jadi guru di daerah Kasan ya Pak Markus ya. Daerah Kasan itu daerah saya. Jadi beliau itu kalau dengan mama itu kalau pergi ke sana itu selalu singgah ke rumah kami. Karena lewat Cigudu waktu itu. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi karya beliau itu selama 88 tahun itu sudah banyak dinikmati oleh kita semua, baik orang yang pernah jadi murid beliau maupun di lingkungan masyarakat kita. Beliau itu sangat ringan tangan. Nah ini, jadi tidak terukir jasa dan karyanya. Nah, selama 88 tahun beliau dipanggil, tepatnya 4 hari yang lalu. Itu adalah benua yang terakhir yang akan dialami oleh kita semua Bapak Ibu. Saudara terkasih, bahwa kehidupan manusia itu ada 3 benua yang kita alami. Jadi kita ini yang ada di sini, yang masih hidup,
masih berpetualangan di dunia ini, mari kita sama-sama kita berkarya sesuai dengan panggilan, sesuai dengan talenta dan bakat kita masing-masing. Jadi itulah yang perlu kita dalami di dalam kehidupan ini. Jadi kita mengantar arwah beliau ini, saya yakin dan percaya bahwa beliau ini sudah berada di sisi kanan Allah Bapa di surga. Kenapa? Karena karyanya di dunia sangat luar biasa, spiritualitasnya sangat luar biasa, baik di dalam karya mendidik anak bangsa maupun karya di dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang ada di masyarakat kita maupun di daerah-daerah lain yang kita tidak tahu, ya. Tentu beliau ini menjadi sebuah tokoh yang sangat kita banggakan, ya. Namun ya kita tidak bisa pungkiri itulah ciptaan Tuhan. Kapan Tuhan itu menciptakan dan kapan Tuhan itu mengambilnya, itu adalah hak prerogatif Tuhan itu sendiri, ya, yang tentunya tidak bisa kita pungkiri dan kita tidak bisa kita hindari. Karena hak kolektif Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita dengar dari Injil yang telah dibacakan tadi, ya, bahwa Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, ini kalau kita lihat dari rujukan firman Tuhan ini, ya, bahwa kita hidup di dunia ini, ya, paling tidak kita tidak lupa, ya, kita bersyukur, kita berterima kasih, kita berdoa bahwa kita ini sudah dipermandikan, ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya, sudah dipermandikan oleh imam, baik kelasnya berbeda, ada yang waktu bayi, ada yang sudah dewasa. Kalau saya dipermandikan, saya sudah dewasa, Bapak Ibu. Karena iman saya ini bukan asalnya dari iman Katolik, ya. Jadi iman saya ini adalah iman dari AKBP, iman dari GPIB, ya. Ini, jadi itu kisah saya, ya. Jadi kalau saya dulu biasanya sangat hafal, ya, namanya ini itu sangat luar biasa, ya. Jadi saya ajak Bapak Ibu dalam Kristus bahwa kita ini hidup di dunia, ya, perlu kita merenung kembali kehidupan kita, kelahiran kita, bahwa kita yang akan kita kejar ini satu langkah lagi, ya. Kita sudah lewat dari kelahiran awal dan kita sedang berkarya di dunia ini, dan terakhir nanti kita akan berakhir di dunia Yesus Kristus di Taman Firdaus. Jadi itu, ya, Bapak Ibu, saya mengajak kita, mari kita merenungkan kembali bahwa kekuatan kita, mujizat kita yang sangat luar biasa adalah kita sudah mengikuti Yesus Kristus dengan cara sudah dipermandikan. Nah, jadi itulah harapan kita bahwa orang tua kita, Pak Sijan ini sudah bersama dengan Bapa di surga. Moga-moga dengan apa yang beliau karyakan di dunia ini, kita ikuti jejaknya. Mungkin ada hal-hal yang kurang baik, saya mungkin mewakili keluarga, mungkin ada yang tidak baik yang dibuatkan oleh beliau, baik sengaja maupun tidak sengaja, ya, mohon kita ampuni, mohon kita maafkan. Semoga perjalanan beliau ini sangat luar biasa menuju Allah Bapa di surga. Amin, saudara-saudara. Amin. Baik, demikian, ya. Jadi semoga Tuhan kini dan sepanjang selalu memberkati kita semua. Amin. Demikianlah kitab suci telah membuka tabir rahasia yang meliputi kematian. Marilah kita menyatakan iman dengan mengucapkan bersama-sama doa aku percaya. Kita siapkan puji syukur halaman 2. Bersama-sama kita ucapkan puji syukur halaman 2. Bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus,
Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, dengan Bapa. Segala sesuatu yang dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak berakhir. Aku percayakan Roh Kudus, ya Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Ia beserta Bapa dan Putra, Disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaran para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Kita lanjutkan dengan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Saudara-saudari yang terkasih, dalam doa umat ini, marilah kita mohon bukan hanya untuk keselamatan sahabat kita Pak Sijan yang sudah meninggal, melainkan kita juga berdoa untuk perkembangan gereja, perdamaian dunia, dan kesejahteraan kita sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa bagi semua gembala umat-Mu. Semoga mereka selalu berusaha mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara dan pemuka masyarakat, semoga mereka giat berjuang memajukan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara Pak Sijan yang hari ini kita doakan, semoga Allah membebaskan dia dari hukuman dosa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangannya dan melimpahi dia dengan belas kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah menyambut dia di dalam kerajaan abadi yang meliputi suasana gembira dan bahagia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Semoga Allah membahagiakan dia dengan persahabatannya dan mempersatukan dia dengan para kudus. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi anak, saudara, dan para penderma yang sudah meninggal. Semoga Allah menerima mereka dalam kehidupan abadi. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang sudah meninggal dalam pengharapan akan kebangkitan. Semoga Allah mengasihani mereka dan menempatkan mereka dalam kerajaan surga. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara dan kasih dalam Kristus, secara khusus malam ini mari kita berdoa untuk warga sanak keluarga, khususnya para anggota kelompok doa senior dan yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Bapa kami, perkenankanlah kami mengenang para warga kami yang sudah berpulang. Mereka sekarang berada di pangkuanmu, tetapi kami masih tetap merasa bersatu dengan mereka. Sebab kami semua adalah putramu. Kami sama-sama anggota tubuh Kristus yang satu. Ya Bapa, bersama para kudus yang kini sudah berbahagia, kami bersyukur kepadamu. Semoga Engkau telah menciptakan mereka. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil mereka ke dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur pula karena Engkau tidak membuang mereka, tetapi hanya menahannya untuk penyucian. Ya Bapa, berilah mereka istirahat kekal, dan semoga cahaya yang kekal menerangi mereka. Ya Allah yang Maha Rai, bersama para kudus yang berbahagia di surga, Engkau menghimpun kami di dalam persekutuan abadi. Maka berilah agar kami senantiasa ingat akan persatuan yang membahagiakan ini dan didorong oleh rasa kesatuan ini. Semoga kami dengan bangga menghormati saudara-saudara yang masih berada di tempat penyucian, dan dengan ikhlas hati menolong semua orang yang masih hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara sekalian, kita yang masih hidup dan saudara kita yang sudah meninggal tetap bersatu dalam keluarga Allah. Maka marilah menghayati kesatuan kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan masukkan kami ke dalam percobaan. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Kami percaya Engkau selalu menghendaki yang paling baik bagi anak-anak-Mu dan bagi sahabat kami Pak Sijan yang kami doakan ini. Maka semoga kami tak henti-hentinya menyerahkan diri sepenuh hati kepada kebijaksanaan, sementara kami menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Doa penutup. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan kami. Engkau telah menyerahkan diri bagi kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa bagi sahabat kami Pak Sijan yang sudah berpulang ini. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitannya. Semoga ia kau muliakan dengan anugerah kebangkitan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara sekalian, dan kita semua yang berbelasungkawa, Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dengan jaya. Karena kebangkitannya itu, kita dibebaskan dari dosa, supaya dapat mengusahakan hidup yang baru. Untuk itu, marilah kita memohon berkat-Nya. Semoga karena kebangkitannya, Tuhan Yesus menganugerahkan ketabahan sejati dalam perjuangan hidup ini. Amin. Semoga Tuhan Yesus menguatkan hati kita agar dapat menolak segala dosa dan senantiasa berjuang untuk hidup baik. Amin. Semoga Yesus Sang Penebus memperkenankan kita ikut menikmati kebahagiaan abadi di surga. Semoga kita selalu dinaungi dan bimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita selalu saling mendoakan agar kita selalu diliputi damai Tuhan. Lagu penutup. Lagu penutup Puji Syukur 714. 714. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut rapat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus Kau Sang Penghibur bagi orang yang sedih. Hiburlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya. Ya Yesus,